Ya lihat aja nanti. Tadi aja semua pasal tadi tidak terbukti. Ya, lihat berita politik juga, jangan berita artis melulu. Karena negara ini keputusan politik, bukan keputusan artis. Tadi itu semua tidak terbukti, tapi divonis 3,5 tahun. Jadi jangan masih bebas. Cara udah jelas-jelas hukum di negara ini lagi sakit, pasti bebas. Pengacara hebat, lebih hebat yang tadi pengacaranya. Semuanya pengacara yang ngerti tata hukum negara, pidana umum, pidana khusus. Itu semua tadi komplit. Kenyataannya gimana? 100 pengacara loh. Jadi jangan kepedean juga. Satu pengacara datang dari Bali terus kalian, wah dia hebat, dia akan bebaskan Pret. Orang hukum di Indonesia udah hancur. Apapun alasannya itu udah jadi gambaran. Salah apa Tom Lembong? Salah apa Hasto Kristianto? Nggak ada salahnya. Semua pasal tidak terbukti. Orang kalau secara hukum juga, apa yang mau dibuktikan sama? Ngapain ada persidangan? Urusan pribadi. Urusan pribadi itu konseling, bukan dibawa ke pengadilan lapor ke polisi. Itu kan persoalan pribadi udah dibilang. Tapi sidang tetap dilanjutkan. Itu aja udah tanda-tanda nggak bener. Ngomong apa? 2 orang dalam 1 minggu ini tidak terbukti bersalah kok. Gak ada bukti. Jadi kalau kalian bilang pemerasannya udah nggak ada, TPPU-nya nggak ada. Hakim aja modelan kayak begitu, jaksanya modelan kayak begitu. Bisa-bisanya ketawa menye-menye di ruang persidangan. Kalau gue sambit itu pakai sendal. Asal tahu. Peduli amat. Pasal mau dikenakan, dia sendiri udah melecehkan terdakwa. Itu aja udah bukti hukum di Indonesia rusak. Masa didiemin jaksa menye-menye? Jangan berharap dah sama jaksa-jaksa udah. 2 orang yang tidak bersalah, tidak terbukti aja divonis tetap. Jadi kalau kalian nanya nanti bebas atau enggak, lo lihat aja tuh contoh soal tuh. Jadi jangan hanya ngikutin berita artis saja. Lihat peristiwa hukum yang terjadi di negara ini, sehingga kalian bisa tahu kaitannya gimana nanti. Jaksa hakim aja kayak begini di negara ini, mau berharap apa? Yang khawatirnya itu nanti kalau terjadi di diri kalian ya. Thank you Ios. Kalau terjadi di diri kalian, mau minta tolong sama siapa? Benar sidang cuman kamuflase doang, formalitas doang. Masa ada sidang seperti yang Bunda udah bilang, orang udah jelas-jelas itu ditanya sama hakim persoalan pribadi, aturannya langsung di stop kalau emang itu pengadilan yang benar. Masa masih lanjutin urusan pribadi? Nggak ngerti lagi sama hukum di Republik ini. Nggak tahu malu udah semua. Melakukan korupsi, melakukan segala macam kejahatan tanpa malu-malu. Rusak ini negara. Betul-betul gelap.
Dari persidangan kemarin aja masa saksi malah yang mengarahkan jaksa. Itu aja udah nggak benar, pemirsa. Terus mau berharap apa? Aduh. Mesti di demo gede-gedean. Dari mulai polisi, jaksa, hakim, mana ada objektifnya? Iya. Dua contoh kasus putusan hukum yang terjadi tadi apa nggak menggegerkan itu? Orang nggak bersalah, apalagi lah Nikita Mirzani. Ya faktanya seperti itu. Tidak ada hukum ditegakkan. Putusan hukum berdasarkan kepentingan. Makanya kalian pada saat lagi pilpres, siapa kalian coblos? Tanya sama yang kalian coblos itu. Bagaimana pertanggungjawaban hukum di negara ini? Masa? Capek deh. Bisa-bisanya jaksa ngeledek-ledekin ini apa sih namanya terdakwa, apa tersangka. Itu aja udah nggak benar. Saya lihat itu videonya. Kalau gua mah jadi Nikita Mirzani, gua sambit, gua lempar pakai sepatu. Kalau hakimnya tidur, sambit pakai sepatu. Udah mesti hukum rimba kayaknya. Beneran, kalau aku jadi Nikita Mirzani, gua sambit pakai sepatu gua. Saksi yang gak bisa jawab datang ke pengadilan. Masa pengadilan ngurusin persoalan pribadi? Yang bener aja. Nggak ada unsur pidana dalam urusan pribadi. Pidananya di mana? Bully. Kalau dibilang ngebully, ada tuh yang ngotot di Instagram, katanya ngebully karena dibilang kurus. Kalau dia dibilang gendut, baru itu ngebully. Kenyataan dia kurus emang. Kalau dianya dibilang, lo gendut lo, itu baru ngebully. Cuman gara-gara sakit hati kayak begitu. Kocak. Kocak Maimunah, kocak. Kenyataan kurus nggak mau. Ya kau gemukin aja badanmu. Kok dibilang langsing gimana? Kan definisi langsing itu kan badannya proporsional, ya, sesuai dengan apa sih namanya TB-nya. Tinggi badan berapa dikurangi 100, ketemulah itu berat badan proporsionalmu. Coba dia dites. Berapa tinggi badannya, berapa berat badannya? Proporsional atau enggak? Begitu cara ngitungnya, gampang. Kenapa mesti hakim nanyanya ke sana kemari? Ke sana kemari. Hakimnya dodol. Enggak, tadi sidangnya lancar. Gak lancar dibikin 3,5 tahun, orang gak salah.
Urusan sekelas politisi kawakan Hasto aja digituin, nama Tom Lembong orang baik-baik aja digituin. Gimana yang lain? Maimunah ya. Kalau bicara demo ya asal tahu aja tuh, tadi yang demo turun tuh ribuan, asal tahu. Bukan 1-2 orang, ribuan. Mobil komando suaranya udah nembus sampai kayak model apa tuh, mobil apa tuh yang berisik banget tuh. Budak Hakim ya. Malam Indah. Makanya kalau dikatain pendek kasusin dong berarti, ya kan? Urusan berat badan aja pakai jadi perkara di kelas 1A loh, itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ngurusin persoalan pribadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bodok. Saya nggak suka dikatain kurus, mengkoros. Lo kalau dikatain gemuk boleh terus tersinggung karena nggak sesuai kenyataan. Kayak Bunda dikatain gendut, emang gue gendut. Apa yang jadi persoalan di situ? Bahkan tas pinggangku ada 2. Udah berlipat perut. Gue gak tersinggung kalau dia ngomong gue gendut. Gue malah tersinggung kalau dia ngomong, ih Bunda langsing loh. Itu salah tuh. Matanya belekan tuh. Sok-sok gaya-gayaan turunin Ambon. Bilang sama Niknir, kalau dia perlu Ambon 200-300 orang bisa aku turunin. Kasih tahu, tadi aku ngomong langsung sama pentolan orang Ambon di DKI ini. Ini lihat nih, kau punya cerita nih. Ini lihat ini. Kasih air. Tahu pakai Ambon. Lu mau Ambon berapa biji? Ngomong sama gua, Niki. Mau orang Ambon berapa? Mau orang Papua berapa? Mau orang NTT berapa? Tinggal ngomong. Kenapa kau? Pak, tadi udah dijemurin belum? Apaan? Itu titipan sucian kita. Oh ya ampun, lupa gara-gara si tulang. Ya gara-gara itu tadi ada gempa bumi. Cuma nyalain nasi doang. Oh, Tapi udah penuh tuh bang, tinggal jembrengin doang. Lupa bang, sorry. Kok tahu orang Ambon. Mau berapa banyak orang Batak, orang Ambon, orang NTT, orang Papua ngomong sama gua. Gua tumpah ruahin di situ. Nggak usah gaya-gaya kayak gitu. Gue juga ngerti gaya-gaya kayak gitu. Orang partai mah nggak usah diajarin kayak begitu, ngerti. Iya habis mandi tadi soalnya pas ke pengadilan Bunda takut terlambat. Bunda naik MRT dari Bundaran HI, Bunda naik ojek sampai ke pengadilan. Soalnya udah di barikade, jalannya ditutup. Ini soalnya persidangannya sangat-sangat mencekam.
ditutup. Aparat diturunkan 1 SSK. Dari ujung ke ujung jalanan ditutup. Bullying itu kemana berapa tahun? Ya kamu lihat aja yang pelaku bullying, nggak ada yang masuk penjara. Yang mana yang pelaku bullying masuk penjara? Bullying kalau disertai itu adalah kekerasan verbal, baru buktikan dulu ada kekerasan verbal. Nggak sesuai kenyataan, baru lo orang kenyataan lo. Gue nggak tahu. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan gitu. Gue nggak tahu itu. Aduh. Lagian nggak ada urusannya di pengadilan kelas 1A loh. Kalian tahu nggak kalau pengadilan kelas 1A itu biasanya adalah perkara yang berat-berat, bukan persoalan pribadi. Iyalah, kok persoalan pribadi masuk persidangan? Kan tidak ada dakwaannya apa itu pasal apa kekerasan verbal. Nggak ada kan? Ada nggak? Coba aku tanya, ada nggak pasal kekerasan verbal? Hah? Nggak ada. Yang ada undang-undang ITE pasal 27. Itu juga aneh, karena yang pasal 27 itu sesuai dengan putusan MK itu berlakunya hanya untuk orang, bukan untuk badan, instansi atau institusi, apalagi perusahaan. Kesel ngeliatnya. Dateng si Tom Lembong kagak salam, 4,5 tahun. Sekarang 3,5 tahun. Gimana yang nintar? Mohon maaf aja ya, itu politisi kawakan semuanya. Tom Lembong itu teman dekatnya Anies Baswedan. Nasibnya lihat aja tuh. Gimana yang ini? Bisa punya bapaknya aja, Bang. Agak lain negara ini memang. Bang, tadi udah mau apa jemput gara-gara itu kan, jadi nggak kepikir. Dari tadi aku udah komen mengenai Hakim Sagittarius. Emang kau nggak dengar? Capek gue ngomong, kering tenggorokan gue. Lu ngasih gift aja pada nggak mau. Kenapa ada yang keberatan gue minta gift? Serah gue. Kumanda gue tahu lu semuanya pendukungnya Nick Mir apa kagak. Thank you Indah. Thank you Arif. Karena gue tahu yang nonton gue semuanya tuh pendukungnya Nick Mir apa kagak. Serah gue mau minta gift. Apa? Keberatan. Apa urusan lo sama akun gue? Ya Arif. Thank you Arif. Thank you Dea. Nggak usah ngoceh-ngoceh sembah ini segala macam deh. Otak gue lagi panas. Ada bisa-bisanya orang nggak bersalah divonis gitu, yang itu aja begitu. Yang ini kan udah lihat gejalanya. Bisa-bisanya. Thank you Libra. Iya. Taruh di depan aja nanti itu aku bantuin. Saya tinggal spray sama itu doang. Sini. Tuh anak gue lewat ganteng ya. Cara bebasnya gimana Iwan? Optimis boleh-boleh aja. Aku pun punya optimistis, tapi kandas dengan dua putusan hukum di minggu ini. Kan jaraknya hanya 1 minggu. Weh, Simbolon itu yang lewat, Simbolon loh. Simbolon itu yang lewat.
Enggak, dia anak pertama. Optimis boleh-boleh aja, makanya aku bilang kalian juga perhatikan putusan-putusan hukum yang lain. Mau banding-bandingin Tom Lembong itu kan sama Nick Mir ya, bukan ngecilin ya. Ya tapi bumi dan langit gitu. Begitu juga dengan Hasto. Iya Parna. Kalau Simbolon Parna. Betul itu betul. Koras. Oh, oras nai siadari. Nai siadari, ai siadari do borum. Halo Wahyu Sar, thank you. Optimis sih boleh-boleh aja, tapi kalian juga harus terus menyuarakan untuk penegakan keadilan. Bukan menyerang pribadi-pribadi lagi, tapi hakim harus selalu diingatkan. Jaksa mesti selalu diingatkan. Kejadian kemarin jaksa aja di dalam ruangan bisa kayak begitu, kayak ngejek-ngejek itu kan udah nggak bener itu. Kok bisa sikap jaksa di ruang persidangan kayak gitu? Iya Georgie. Iya, ngejek-ngejek seperti itu kan sikapnya kan, mentertawakan. Nggak boleh loh itu. Duduk juga tidak proporsional, duduknya nyender-nyender kayak ngelonjor gitu. Apaan sih? Sidang apaan sih itu? $15 juta pendukungnya Nikita Mirzani, followernya, ya. Masa kalian kalah sama yang followernya cuma seupil 1 juta? Lawan. Kalau orang ketawa keterusan, orang gila berarti. Sakit. ODGJ. Apalagi dia tidak berkaitan langsung dengan persoalan, dia ketawa-ketawa gitu, itu ODGJ. Syumpe. Apaan lagi nih? Duh, gua paling sebel kalau ada yang kayak gini-gini nih, modelan apa sih namanya? Apa bujer-bujer dongo. Ini netizen follower aku nanya pendapat hukum, ku jawab. Yang ini ditanya apa kagak pendapat hukumnya? Emang dia sarjana hukum? SD aja kagak lulus? Kalau punya pengetahuan pendidikan hukum bolehlah berkomentar ya. Pendidikannya aja nggak menunjang, sok-sok bicara mengenai pasal-pasal. Weh, pret. Malam juga Bunda Evano. Buset, apaan tuh?
Coba kasih give lagi. Ayo cepetan, bodo amat orang mau ngomong. Bunda minta give sama fansnya Nikita Mirzani. Mana gue tahu tuh yang nonton gue 277. Lu semuanya fansnya Nikita Mirzani apa kagak? Hah? Tadi aja buktinya ada bujer nonton, masuk komen. Enggak. Orang ini terbuka untuk umum. Thank you Amoy, comel. Kasihan hukum di negara ini, semua terdakwa, semua apa sih